beranjak daripada hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh para ulama hadis. Seingat saya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam buku beliau, dosa-dosa besar. Matlul ghani, kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran bagi orang yang kaya adalah kezaliman atau dosa besar. Ya, makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan kategori dosa besar orang mampu yang menunda pembayaran utang. Di sini masuk dalamnya adalah dia utang sementara dia mampu. Untuk apa dia utang? Sementara konsekuensi daripada utang tersebut sangat berat. Ya, nanti akan kita jelaskan dalil-dalil orang yang menunda pembayaran utang sementara dia mampu atau sengaja dia berhutang sementara dia mampu. Ya. Dan sisi yang lain, kalau seandainya ada orang yang harus pun berutang, maka dia dianjurkan dalam syariat untuk mengikuti hadis Nabi SAW, yaitu sabda beliau, barang siapa yang berhutang dan dia niat ingin mengembalikannya, membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia membayarnya. Dan barang siapa yang berhutang tidak ingin membayarnya dari awal, ya, dia tidak ingin membayar, maka Allah pun akan persulit dia untuk membayarnya. Sementara banyak sekali ancaman bagi orang-orang yang wafat sementara dia ya tidak membayar utangnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW diantaranya beliau bersumpah 3 kali, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kalau seandainya seseorang itu mati, terbunuh mati syahid, kemudian dia hidup lagi, terbunuh mati syahid, kemudian dia hidup lagi, terbunuh mati syahid yang ketiga kali, ya, 1 kali aja sudah luar biasa, apalagi sampai 3 kali mati syahid, tidak akan diterima ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai utangnya terbayar. Atau kama qala Nabi SAW. Oleh karena itu, kita harus hati-hati sekali berhubungan dengan masalah utang ini, atau kita harus hutang. Kalau seandainya seseorang itu sudah terlanjur berhutang, ya, misalnya di saat Anda ikut ta'lim ini, Anda baru tahu, oh ternyata orang kaya nggak boleh utangnya misalnya. Ya kan? Karena itu masuk dalam kezaliman, dia menunda pembayaran sementara dia punya uangnya. Dia hanya mau menggunakan seperti fasilitas saja, padahal sebenarnya dia tidak boleh berutang di saat itu, ya. Maka sekarang dia mau mengubah, sudah terlanjur utang. Maka Anda selesaikan, Anda lunasi semua itu. Dan mulai sekarang Anda mulia cash and carry. Bayar cash, Anda bawa barangnya. Selesai. Sehingga Anda tidak ada beban. 2-3 langkah setelah Anda beli produk tersebut, dan kemudian Anda meninggal dunia, Anda tidak ada beban hukum. Anda tidak ada beban hukum, ya. Apalagi yang terjadi pada sebagian orang, mereka berutang tanpa diketahui oleh ahli warisnya. Sehingga akhirnya ahli warisnya pun tidak membayarkan hutang tersebut dan menjadi penyebab dia disiksa gara-gara hutang-hutang yang ya, melilit, yang tadinya semasa dia hidup bisa sebenarnya dia tidak perlu utang gitu, ya. Jadi ini poin yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau orang sudah terlanjur berhutang, dia bertobat nasuha, kalau memang dia adalah orang kaya dan tidak mengulanginya, dan dia bisa membaca doa yang akan kita bacakan sebentar lagi, teman-teman sekalian. Dan juga bagi orang-orang yang tidak mampu, kemudian dia juga kesulitan untuk membayar, dia juga menggunakan doa ini. Doa yang diangkat di sini ada 2. Doa yang pertama adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar aku tidak membutuhkan lagi selainmu. Atau membutuhkan dari selainmu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi di jilid 5 halaman 560. Dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi di jilid 3 halaman 180. Doa ini teman-teman sekalian, ya, doa yang dianjurkan sekali oleh Nabi SAW untuk dibaca. Dan ada seorang perawi hadis, seingat saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya engkau membaca doa ini, ya, maka niscaya Allah akan melunasi, ya, hutang-hutangmu walaupun memenuhi langit. Dan ini potongannya kita bisa bagi 2 doa ini. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Maksudnya agar selalu pendapatanku hanya yang halal saja, ya. Yang betul-betul aku bebas untuk mengelolanya, menikmatinya. Dan potongan yang kedua adalah, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar tidak membutuhkan dari selainmu. Maksudnya ini menyinggung masalah utang, supaya aku tidak akan pernah utang lagi sama orang lain, dan tolong lunasilah utang-utangku tersebut. Ini makna daripada doa yang pertama. Doa yang kedua ada poin B-nya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal
wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa galabatir rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebakhilan dan sifat pengecut, serta himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari jilid 7 halaman 158. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan tentang utang yang melilit dia. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar dia membaca doa ini agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan utangnya. Diambil dari potongan hadis, ya, potongan doa yang terakhir, wa dala'id daini wa galabatir rijal, dan selamatkan aku ya Allah dari himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Karena dua hal ini sangat berdekatan, ya. Orang kalau utang lama nggak dibayar, maka akan bisa memunculkan penindasan. Ya. Penindasan pemilik piutang kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwasanya siapa yang membaca doa ini maka akan dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun memenuhi langit. Tapi tentu di sini diikuti dengan ikhtiar-ikhtiar. Karena Islam mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, selain berdoa, kita juga berikhtiar. Ada asbab, ada sebab-sebab. Ya, Maryam alaihissalam pada saat dia lagi hamil dan mau melahirkan Isa alaihissalam di bawah sebuah pohon, Allah sebutkan dalam surah Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan goncangkanlah pohon kurma yang ada di sebelahmu hai Maryam, maka akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma yang sudah matang. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jatuhkan langsung saja kurma itu? Langsung aja di pangkuan Maryam, atau langsung saja Maryam merasa kenyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin manusia memahami kalau Allah menciptakan sebab-sebab yang seharusnya sebab itu diikuti. Jadi sebab kita akan sembuh dengan kita ikhtiar berobat, ya. Jadi kita sebab mendapatkan rezeki dengan kita coba bekerja, berusaha, berikhtiar. Nah, ini semua poin-poin yang harus diketahui. Kenapa Musa alaihissalam pada saat mau membelah Laut Merah untuk selamat dari Fir'aun, Allah masih suruh Musa untuk mencambukkan tongkatnya ke pinggiran Laut Merah, baru kemudian air Laut Merah itu meninggi seperti dinding-dinding. Kenapa Allah SWT tidak langsung saja menaikkan air tanpa ada cambukan dari tongkat Nabi Musa alaihissalam ke pinggiran laut? Supaya ada ikhtiar, ada sebab yang mendatangkan hasil, gitu ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi seseorang itu berusaha berikhtiar menyelesaikan hutang-hutangnya sambil dia membaca doa-doa ini tentunya. Tentu doa yang kedua ini memiliki banyak sekali kandungan. Ada 8 hal yang kita berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berlindung dari ham. Allahumma inni a'udzubika minal ham, atau duka. Duka biasanya lebih dalam lagi daripada kesedihan, ya. Misalnya kehilangan orang yang sangat dicintai, atau dari kaya raya tiba-tiba bangkrut, itu duka. Diistilahkan dengan ham. Sampai membuat orang itu sulit untuk tidur, ya. Sulit untuk makan, beraktivitas, itu diistilahkan dengan ham. Kita berlindung kepada Allah SWT agar diselamatkan dari duka seperti ini. Wal hazan, hazan kesedihan secara umum, ya. Tapi tidak mendalam seperti, ya, ham. Jadi ham itu lebih dalam daripada hazan. Tapi hazan ini teman-teman sekalian secara global. Semua jenis kesedihan yang membuat kita jadi sedih, merasa kecil hati dan segala macam, ini kita berlindung kepada Allah SWT darinya. Kemudian itu yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, ketiga dan yang keempat adalah wal ajzi wal kasal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan, ajz. Selalu merasa, kayaknya saya nggak bisa. Islam selalu mengajarkan, saya bisa. Ya, selama itu halal, lakukan. Nikmati. Tempuh jalannya untuk meraihnya gitu. Ya, selama itu haram, walaupun kita mampu, kita tinggalkan. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah SWT dari kelemahan, selalu merasa tidak bisa, tidak bisa. Dan juga al-kasal, ini satu pasang, ya. Jadi orang kalau sudah ajiz, ya, lemah, maka pasti akan malas. Gitu kan? Tapi kalau orang semangat giat, maka pasti akan rajin, gitu kan? Maka di sini ajzi wal kasal, kita berlindung kepada Allah dari kelemahan dan kemalasan, karena memang ini satu kesatuan, bersaudara gitu ya. Kemudian yang kelima dan yang keenam, wal bukhli wal jubni. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kebakhilan, pelit. Ini juga Imam Al-Zahabi rahimahullah, juga Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan juga beberapa penulis buku tentang dosa-dosa besar masukkan kategori bakhil adalah dosa besar, pelit, ya, perhitungan, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini kita berlindung kepadanya atau darinya. Dan sifat pengecut. Islam tidak kenal pengecut, selalu pemberani. Pada kebenaran tentunya ya. Berani dalam mempertahankan kebenaran. Kemudian dua sifat yang terakhir, yang ketujuh dan delapan, ini jadi saksi bahasan kita. Wadala iddaini, dan terhimpit hutang. Ya. Artinya sampai pada tingkat utang-utang itu saya tidak bisa bayar. Wagala batir rijal, ini juga satu pasang. Dan penindasan orang-orang. Karena umumnya kalau orang ya tidak membayar utang, maka akan lahir penindasan-penindasan.